Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RPL 3A mata kuliah Komputer dan Masyarakat akan membahas tentang PKMGT yang berjudul Aman Anak sebagai Sistem Keamanan terhadap Pencegahan Kriminalitas Penculikan. Lanjut, kita masuk ke anggotanya. Yang pertama, Fahri Ahmad Budi, saya yakni dengan NIM 1908452. Yang kedua, Muhammad Dafa Satrio Derajat dengan NIM 1907997. Yang ketiga, Yorda Adnan dengan NIM 1907663. Ya, kita masuk ke latar belakangnya. Pada latar belakangnya yakni diawali dengan kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi, psikologi, dan mengganggu kehidupan bersama. Kriminalitas akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Kriminalitas harus diperangi karena kriminalitas sebagaimana menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar, berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Rohman 2016. Kita masuk ke data BPS kasus penculikan dan pekerja anak. Berdasarkan data BPS yang terbit tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa di Indonesia masih ada kasus penculikan dan pekerja anak. Menurut data tersebut, pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus kejadian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perilaku kriminal sudah banyak terjadi, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasi kasus penculikan anak ini, karya tulis ini memberikan solusi dengan memanfaatkan teknologi yang dioptimalkan. Nantinya, kegunaan dari teknologi ini mampu melacak seseorang. Dalam penerapan teknologi ini tentunya memerlukan proses pelacakan dan disertai dengan beberapa identitas yang akan muncul dari teknologi tersebut. Ya, kita masuk ke tujuan dari program karya tulis ilmiah ini. Pada tujuannya yakni 1. Mengembangkan alat CCTV sebagai bentuk peningkatan media keamanan lingkungan Kota Bandung. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung agar terus menurunnya kasus penculikan anak. Manfaat yang diperoleh dari program karya ilmiah ini yakni 1. Pengoptimalan penggunaan CCTV dengan sistem tambahan yang akan membuat Kota Bandung aman dari berbagai perilaku kriminal khususnya penculikan anak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kedamaian dan keamanan anak di Kota Bandung. Ya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah gagasan. Pada gagasan terdapat poin-poin tertentu. Poin pertama yaitu adalah kondisi terkini. Kriminalitas merupakan segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kriminalitas juga memiliki bentuk dan macam tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Pratewi, contoh dari tindakan kriminalitas yaitu pencurian, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan senjata tajam atau senjata api, kekerasan fisik, penganiayaan, perusakan barang orang lain, pembunuhan, penipuan, dan juga korupsi. Dari banyaknya kasus kriminalitas yang ada, didapatkan data dari Badan Pusat Statistika Indonesia berupa persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan atau kriminalitas. Dapat dilihat pada diagram di samping, persentase kejahatan kriminalitas di tahun 2018 sampai 2019 yang dimana pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,1% dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,01%. Selanjutnya adalah dari Badan Pusat Statistika Indonesia juga menjelaskan kriminalitas berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019. Pada tahun 2018 didapatkan persentase laki-laki sebesar 63,07% dan perempuan sebesar 36,93%. Pada tahun 2019 didapatkan
persentase laki-laki sebesar 63,53% dan perempuan sebesar 36,48%, yang dimana selama periode 2018 sampai 2019, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Dari Badan Pusat Statistika Bandung juga memaparkan mengenai kasus kejahatan di tahun 2014 sampai 2016, tepatnya kejahatan terhadap penculikan di Kota Bandung. Dapat dilihat pada diagram di samping, pada tahun 2018 terdapat 5 kasus penculikan, dan pada tahun 2015 terdapat 4 kasus penculikan, serta pada tahun 2016 terdapat 7 kasus penculikan. Dengan adanya data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penculikan di Kota Bandung tahun 2014 sampai tahun 2016 relatif meningkat. Namun, kejahatan kasus kriminalitas berkurang di tahun 2018 sampai 2019. Akan tetapi, persentase tersebut masih terbilang sangat besar. Maka, diperlukan hukum yang mengatur dari segala tindakan kejahatan atau kriminalitas di Indonesia. Di negara Indonesia terdapat hukum yang menaungi suatu tindakan kriminalitas. Ini dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan pedoman atau kitab yang mengatur perbuatan pidana yang ada di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dijelaskan mengenai berbagai hukum dan denda dari suatu perbuatan pidana, termasuk tindakan mengenai kejahatan penculikan. Hukum pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan penculikan secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu tepatnya pada pasal 328 yang berbunyi, barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia di dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari data dan hukum yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang ada di tahun yang sudah dijelaskan relatif menurun. Akan tetapi, persentase tersebut dapat terbilang sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk menanggulangi dan menurunkan tingkat persentase yang ada. Selanjutnya itu adalah solusi yang pernah diajukan. Yang pertama ada aplikasi Pandawa Care. Aplikasi Pandawa Care merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan orang tua dan keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungan terhadap anak. Yang kedua, ada jam tangan dengan GPS atau dengan berteknologi GPS. Melalui jam tangan dengan berteknologi GPS, maka orang tua bisa mendeteksi lokasi anak kapanpun dan dimanapun. Sehingga meskipun jauh dari anak, orang tua tetap bisa memantau keamanan anak. Akan tetapi, jam tangan dengan berteknologi GPS ini mempunyai kelemahan, yaitu pada metode ini hanya terpaku pada penerapan lokasi anak. Solusi yang ketiga yaitu adalah aplikasi Smart City sebagai aplikasi pengaduan penculikan atau pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga atau P3K. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam pengaduan tiap-tiap kejadian yang terjadi serta perlakuan perlindungan masyarakat khususnya korban penculikan, pencurian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada aplikasi ini terpaku pada pengaduan-pengaduan yang disampaikan warga, serta perlindungan korban penculikan, pencurian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah solusi yang diajukan. Solusi yang diajukan oleh kelompok kami itu berupa mengoptimalkan penggunaan CCTV dengan menggunakan image processing, facial recognition dalam computer vision, dan juga metode Viola Johannes. Yang dimana CCTV ini berguna untuk merekam suatu kejadian atau tindakan kriminalitas yang ada. Lalu, image processing ini digunakan untuk mengatasi permasalahan gambar kabur atau blur yang ada pada CCTV. Sistem facial recognition ini memungkinkan
algoritma dan computer vision untuk mendeteksi fitur-fitur pada wajah manusia dan membandingkannya dengan profil diri wajah yang terdeteksi tersebut, mulai dari nama, jenis kelamin, dan juga usia. Sistem facial recognition ini juga mampu mengantisipasi ancaman-ancaman dari penjahat melalui deteksi emosi atau behavioral, sehingga para pelaku kriminalitas yang menutupi wajahnya akan tetap terdeteksi apabila ia ingin melakukan aksi kriminal. Metode Viola Johannes digunakan untuk meningkatkan akurasi dan komputasi yang cepat, yang dimana di dalamnya terdapat fitur-fitur sebagai deskriptor, kemudian menggabungkan integral image dan AdaBoost untuk mencari dan melakukan seleksi nilai fitur, serta membentuk cascade classifier. Classifier tersebut akan digunakan untuk mendeteksi wajah. Sistem yang diajukan ini akan diuji. Data pengujian akan disimpan dan dikelola oleh pihak kepolisian setempat. Dalam penelitian ini, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan data yang spesifik mengenai pendataan tiap data identitas maupun bentuk fisik anak dan masyarakat di wilayah Kota Bandung. Baik, kita akan masuk kepada bagian pihak yang dipertimbangkan untuk mewujudkan program Aman Anak ini. Yang pertama ada pemerintah daerah. Kewajiban untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga daerahnya. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mewujudkan kebijakan terhadap suatu penanganan kriminalitas penculikan yang terjadi di Kota Bandung. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui pemantauan oknum-oknum kejahatan serta masyarakat asing dalam Kota Bandung. Yang kedua, ada kepolisian memiliki peran yang andil dalam mendukung kinerja pemerintah, khususnya pada keamanan masyarakat. Melalui data yang diperoleh secara cepat dan akurat dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam penangkapan dan penuntasan kasus kriminal, khususnya terhadap kasus penculikan anak. Kemudian kita masuk kepada langkah strategis. Ada langkah pertama untuk tahun 2021 sampai 2023, yaitu membuat perencanaan dan perancangan strategis yang dihadiri oleh pihak kepolisian dan pemerintah terkait implementasi pemantauan tiap anak dalam program Aman Anak. Langkah kedua untuk tahun 2023 sampai 2024, implementasi program Aman Anak melalui sosialisasi dan pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Kemudian kita masuk kepada langkah 3 untuk tahun 2024 sampai 2025, yaitu menerapkan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam program Aman Anak. Langkah keempat untuk tahun 2025 sampai 2030, implementasi program Aman Anak melalui penelitian lapangan dalam kasus penculikan anak. Yang terakhir yaitu langkah kelima, yaitu untuk tahun 2030 sampai 2040, implementasi program Aman Anak untuk Kota Bandung secara berkelanjutan dalam upaya mengantisipasi tindak kriminal penculikan anak. Baik, kita akan masuk kepada kesimpulan. Bagian kesimpulan. Aman Anak merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung agar terus menurunnya kasus kriminal, khususnya kasus penculikan anak. Gagasan yang diajukan berupa CCTV yang telah ada akan dioptimalkan menggunakan image processing, facial recognition dalam computer vision, dan metode Viola Jones. Program ini akan mewujudkan Kota Bandung sebagai kota aman anak.
kinerja CCTV sebagai media keamanan Kota Bandung masih belum optimal dengan ditemukannya beberapa kekurangan di dalamnya seperti gambar atau video yang kabur atau bisa dikatakan video atau gambarnya itu blur dan sebagainya. Kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk kelancaran dan dalam pematangan konsep, implementasi program, serta koordinasi secara berkelanjutan dalam program tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kami masih terdapat kekurangan di dalamnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.